Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Malam ini kita akan merenungkan sebuah pesan penting dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, khususnya dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari kita buka dengan satu ayat. Di ayat yang pertama berbunyi, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa hidup di tengah dunia yang semakin aneh, penuh dengan kebohongan, kepalsuan, dan kesalehan yang hanya sebatas tampilan luar? Jika iya, Anda tidak sendirian. Alkitab sudah menubuatkannya sejak ribuan tahun yang lampau. Dalam pasal ini, Paulus menjelaskan bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul manusia-manusia dengan karakter yang merusak, di mana mereka mencintai diri sendiri, tamak, suka membual, sombong, suka menghujat, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi yang baik, suka mengkhianat, dan hidup tanpa kendali diri. Apakah ini terdengar seperti gambaran masa kini? Lihatlah, Bapak Ibu, media sosial hari ini. Begitu banyak orang yang hidup dengan topeng, mengaku rohani, tapi isinya manipulasi. Mengaku baik, tapi demi branding. Bahkan kesalehan pun bisa dijual, dan agama dijadikan alat sebagai promosi. Paulus mengingatkan kita dalam ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya, mereka kelihatan rohani tetapi menolak kuasa Tuhan yang biasa mengubah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita butuh discernment, kepekaan rohani, untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kesalehan sejati tidak hanya terlihat dari cara bicara kita, dari cara berpakaian kita, atau jumlah berapa banyak ayat yang Bapak Ibu hafal. Kesalehan sejati terlihat dari buahnya, dari karakternya, dari integritas dan kasih yang nyata. Paulus tidak hanya memberi peringatan, tapi juga menyiratkan panggilan bagi kita untuk tidak ikut di dalam arus zaman masa kini. Sebagai seorang murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup, yang pertama, dengan hati yang jujur, bukan manipulatif, dengan penuh kasih sayang yang nyata, bukan dengan hanya pencitraan, dengan iman yang murni, bukan demi pengakuan sosial di hadapan orang. Mungkin kita tergoda untuk ikut-ikutan budaya di zaman saat ini, tetapi ingat Bapak Ibu, panggilan hidup kita bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita koreksi dan memeriksa kembali apakah hidup dalam kebenaran atau hanya sekedar tampil benar. Jadi mari kita koreksi kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kekasih, zaman ini penuh tantangan, tapi jangan takut. Kita punya firman yang menuntun.
Roh Kudus yang menguatkan, dan kasih Kristus yang menyelamatkan. Marilah kita hidup dengan iman yang sejati, berakar dalam firman Tuhan, dan menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Janganlah biarkan kepalsuan mengalahkan kita, tetapi tetap tangguh, tetap setia, tetap murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, jika renungan ini memberkati Anda, silahkan bagikan kepada orang lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti konten rohani lainnya di channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.